Halo BPKwan, salam literasi. Perkenalkan, saya Arisa dari BPK Perwakilan Sulawesi Barat. Kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People. Buku ini merupakan karangan dari Stephen Covey yang diterbitkan oleh Bina Rupa Aksara pada tahun 2010 dengan ketebalan sebanyak 384 halaman. Ini buku tentang kita. Buku ini sangat bermanfaat untuk para pegawai BPK untuk mengevaluasi diri terkait kepribadian, karakter diri, prinsip, dan juga etika untuk pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga mengajarkan bagaimana kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan mendasar yang dideskripsikan Stephen ke dalam 7 Habits. Yang pertama, be proactive. Orang proaktif itu mereka yang memiliki self-control dan juga inisiatif tinggi untuk melakukan sesuatu. Menjadi proaktif berarti menyadari kalau kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sesuatu. Habit ini juga mengajarkan kita untuk melakukan apapun yang diperlukan dan konsisten dengan prinsip yang benar. Yang kedua, begin with the end in mind. Habit ini mengajarkan kita untuk memiliki tujuan hidup yang jelas. Tujuan tersebut ditulis dalam bentuk langkah yang konkret sehingga kita bisa mengetahui secara spesifik apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita di dunia ini. Yang ketiga, put first thing first. Habit ini mengajarkan kita bagaimana mengatur hidup dengan mengetahui skala prioritas, bagaimana mengelola waktu yang terbatas, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap tujuan hidup yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, think win. Habit ini menjelaskan bagaimana sikap dasar kita berinteraksi dengan sesama, serta menahan diri agar tidak menjadi egois. Selain itu, ini juga memberikan penjelasan bagaimana mengambil pilihan yang tepat di tengah banyaknya pilihan yang ada. Yang kelima, seek first to understand dan to be understood. Biasanya nih, kita ingin sekali memaksakan apa yang kita kehendaki. Nah, di habit ini, kita diajarkan pentingnya memahami kondisi orang lain sebelum orang lain memahami kondisi kita. Bila kita sudah terbiasa dengan hal ini, maka akan banyak hal yang akan terjadi dalam hubungan keseharian. Yang keenam, synergize. Habit ini mengajarkan kita pentingnya bekerja sama dan bersinergi dengan orang lain. Di zaman yang semakin berkembang ini, bekerja sama dengan orang lain sangatlah penting untuk mendukung kesuksesan. Yang ketujuh, sharpen the saw. Habit ini mengajarkan kita untuk terus mengasah diri agar lebih baik setiap harinya, serta juga untuk terus menggali potensi yang ada di dalam diri kita, layaknya mengasah gergaji sebelum memotong kayu. Habit yang dideskripsikan Stephen dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi, dinamika keluarga, serta kesuksesan dalam karir. Stephen juga memberikan contoh dari kehidupan nyata serta latihan praktis bagaimana menerapkan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kekuatan buku ini terdapat pada fokus yang ditekankan pada etika karakter dibandingkan dengan etika kepribadian. Efektivitas yang sesungguhnya berasal dari landasan integritas yang kuat serta pengambilan keputusan yang berdasarkan pada prinsip, bukan mengandalkan teknik manipulatif. Ini tentunya sejalan dengan nilai-nilai dasar BPK. Menurut saya, kekurangan dari buku ini terdapat pada cover buku yang kurang menarik dan terkesan kaku. Mungkin tambahan ilustrasi akan menambah daya tarik dari buku ini. Selain itu, pada salah satu habit yaitu sharpen the saw, Stephen terkesan mendeskripsikannya secara singkat, tidak seperti 6 habit lainnya. Mungkin jika habit ini ditambahkan dengan beberapa contoh nyata, akan lebih menambah pemahaman untuk pembaca. Sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu quote dari buku ini. Between stimulus and response, you have freedom to choose. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, tapi ingat, kita punya kebebasan dalam meresponnya. Maka dari itu, pilihlah cara bersikap dengan bijak. Demikian resensi buku dari saya. Salam literasi.